Bismillah, Ustaz. Sudah live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla فيتبعون أحسنه إلهي عند مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Ramadan hari ke-7 ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Bagi yang belum pernah ikutan, ini adalah ilmu yang insya Allah ilmu yang sederhana, namun insya Allah kita bisa langsung hafal, berikut paham maknanya, dan kemudian benar secara mahraj tajwidnya, dan insya Allah bakal disertai dengan tadabbur dan tafsirnya. Insya Allah hari ini, karena hari ke-7, kita akan membahas satu ayat dari juz 7, dan insya Allah juga kita akan membahas surah Al-Ma'idah ayat 88. Kita akan mulai ya. Caranya sederhana, apabila saya membaca, ikuti bacaan saya tanpa perlu lihat mushaf, dan kalau tangan saya bergerak, ikuti gerakannya. Insya Allah kita tanpa usah membebani otak, kita akan langsung hafal dan juga akan sekaligus mengerti maknanya. Kita akan mulai ayat 88 dari surah Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan tayyiban. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Itu ayat secara keseluruhan, dan sekarang saya akan potong-potong. Sahabat-sahabat boleh ikuti bacaan saya dan gerakannya. Wakulu, dan makanlah oleh kalian, disuruh makan, diperintahkan makan. Mimma razaqakumullah, dari rezeki yang Allah berikan. Halalan tayyiba, rezeki Allah yang halal dan yang tayyib. Halal dan tayyib. Halal, kita tahu artinya halal, tayyib artinya baik. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi antum bihi, yang kalian semua kepadanya mu'minun, beriman. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Wakulu, dan
makanlah oleh kalian mimma razaqakumullah dari rezeki yang Allah berikan untuk kalian. Halalan thayyiba, rezeki yang halal dan yang thayyib yang baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi antum bihi, yang kalian semua terhadapnya mu'minun, beriman. Yuk kita ulang 3 kali. Ikuti saya. Meskipun terbata-bata, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Yang penting lidahnya mengucapkan, tangannya gerakan, dan nikmati. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وَكُلُوا, dan makanlah mimma razaqakumullah dari rezeki yang Allah berikan untuk kalian. Halalan thayyiba, rezeki yang halal dan thayyib. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi antum bihi mu'minun, yang kalian semua kepadanya beriman. Insyaallah. Wa ta'ala rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang kita pelajari surah Al-Maidah ayat 88 dari juz 7 di hari ke-7 bulan Ramadan 1446 Hijriah yang mulia ini. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang Islam, hamba-hambanya yang kafir, hamba-hambanya yang musyrik, hamba-hambanya yang munafik, hamba-hambanya yang berbagai macam jenis rupa. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan makanlah dari rezeki yang Allah berikan buat kalian. Tapi ayat ini hanya buat hamba-hamba Allah yang beriman. Kenapa? Karena Allah bilang meskipun rezeki yang dikasih sama Allah banyak, ikhwatal rahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi yang boleh dimakan hanya yang halal, hanya yang thayyib, yang haram nggak boleh, yang khabith tidak boleh. Apa tuh khabith? Khabith itu lawan dari thayyib. Kalau thayyib itu baik, khabith itu yang menjijikkan, yang buruk buat kita, tidak boleh. Dan kita diminta untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua beriman pada Allah. Karena itu semua manusia makan. Hamba Allah yang beriman juga makan. Tapi bedanya adalah mereka yang hamba Allah yang beriman makannya itu ada aturannya. Tidak boleh makan sembarang. Nah, sekarang kita akan mulai tadabbur poin pertama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita makan dari rezekinya. Rezeki Allah itu banyak sekali, tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, nggak mungkin kalian bisa menghitungnya. Nikmat Allah yang ada di daratan, nikmat Allah yang ada di lautan, nikmat Allah yang ada di udara. Nikmat kehidupan, nikmat segala-gala nggak bisa kehitung.
Demikian juga makanan. Makanan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti di surganya. Baru di dunia segala-gala Allah berikan. Andai manusia mau saja berupaya, maka tidak ada manusia yang kelaparan. Jadi semua diberikan. Bahkan di negeri yang kering kerontang sekalipun, Allah hadirkan rezeki. Bahkan rezeki yang tidak pernah dibayangkan. Jadi di negeri yang kering kerontang tidak ada pepohonan, tapi buah-buahannya banyak. Seperti Mekah. Mekah itu digambarkan dalam doanya Ibrahim dalam surat 14 ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian keluargaku di dekat rumahmu, di lembah yang tidak ada pepohonan. Ibrahim ngerti bahwa Mekah ini nggak ada pepohonan, nggak ada air. Tapi Ibrahim di ayat itu doa, warzuqhum minas tsamarat. Berikan ya Allah rezeki pada mereka berbagai macam buah-buahan. Ibrahim sadar di sana nggak ada pohon, tapi Ibrahim minta pertolongan Allah agar buah-buahan dihadirkan. Karena itu Mekah, Masya Allah, berbagai macam buah-buahan banyak benar. Meskipun pohonnya, kebunnya kita tidak lihat. Jadi, lihat nih, ada rezeki yang Allah hantarkan dengan cara yang tidak masuk akal. Dan rezeki yang kita dapatkan juga seringkali lebih banyak jalannya dari hal yang tidak kita duga dibanding apa yang kita usahakan. Karena itu, rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Allah jamin semua rezeki hambanya. Bahkan sebelum manusia itu dilahirkan, saat masih ada dalam kandungan ibunda, baru usia 120 hari. Jadi baru usia 4 bulan. Maka malaikat muwakal diperintahkan untuk menetapkan ketetapannya, umurnya, rezekinya, ajalnya, sama nasib. Dan lihat rezekinya sebelum manusia terlahir, rezekinya sudah dituliskan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, jangan khawatir tentang rezeki yang sudah Allah pastikan untukmu. Tapi kita tidak khawatir tentang nasib kita bagaimana nanti di akhirat. Nasib kita di akhirat nanti yang belum tentu kita tahu bagaimana hasilnya. Karena itu yang perlu kita khawatirkan. Balik rezeki sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan buat semua hambanya. Yang kedua, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan bahwa mereka hamba-hamba Allah yang beriman tidak boleh makan sembarang. Nggak boleh makan yang haram. Jangankan haram, syubhat pun tidak boleh. Tidak cuma hanya yang halal, tapi harus thayyib, harus baik. Mukmin itu seperti lebah, makan hanya dari yang manis-manis. Jadi saripati bunga. Dan itulah masuknya baik, keluarnya pun akan baik. Tidak boleh makan dengan yang tidak halal. Tidak boleh yang tidak taib. Karenanya kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Jangan pernah takut rezeki Allah yang halal itu sedikit. Kalau kalian menghitung rezeki yang Allah haramkan itu, apa kira-kira makanan yang Allah haramkan? Daging babi, bangkai, darah. Bantu saya. Tulis di komentar. Makanan haram apa saja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang tidak boleh dikonsumsi? Daging babi, kemudian darah, bangkai, sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Hewan yang bertaring, hewan yang berkuku tajam, apalagi sebut-sebut apa yang diharamkan sama Allah untuk dimakan. Maka lihat nih,
Jari tangan saya kesusahan. Masih tersisa jari-jari yang lain. Jadi maknanya terlalu sedikit makanan yang Allah haramkan. Tapi makanan yang Allah halalkan, coba banyak, luar biasa. Dari mulai karbohidrat aja sudah amat banyak. Mulai dari proteinnya, daging-dagingannya, kesebutnya itu Masya Allah. Susah nyebutnya. Belum lagi hotel yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang dari lemak, belum lagi dari macam-macam. Belum lagi kalau mereka bentuknya sudah mix. Jadi makanan yang daging-dagingan bentuknya namanya sate, namanya steak, namanya macam-macam tuh. Makanan yang dari tumbuh-tumbuhan, kalau sudah digabung-gabung dari berbagai macam jenis sayur, namanya macam-macam. Ada gado-gado, ada keredok, ada salad, ada macam-macam. Kesebut ntar jadi lapar nih. Jadi sahabat-sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak bakal bisa ngitungnya yang halal. Halal itu terlalu banyak. Karena itu tidak boleh orang beriman ngomong perkataan bodoh seperti ini. Hari gini jangankan yang halal, yang haram saja susah. Enggak. Yang halal terlalu banyak Allah berikan. Hanya saja kita ini yang mentalnya pengecut dan terlalu tunduk kepada hawa nafsu. Karena itu, makan kata Allah dari semua rezeki Allah. Tapi hanya yang halal dan thayyib saja. Wattaqullah. Takwalah kalian pada Allah. Juga dalam urusan makan. Bertakwa kepada Allah dalam urusan makan. Makanan yang kita makan harus dari harta yang halal. Mulai makannya baca basmalah, menyebut nama Allah. Kalau itu hewan sembelihan, sembelihannya juga dengan nama Allah. Baca bismillah. Usai makan, maka ucapkan hamdallah. Bertakwa pada Allah. Kalian tidak mengerti seberapa rumitnya makanan itu hadir di hadapan kalian. Lalu tiba-tiba hanya dengan sekumpulan uang yang sedikit kalian tukar itu makanan jelimetnya luar biasa itu. Lalu tiba-tiba kalian tidak menyebut nama Allah dan tidak memuji Allah setelah makan. Dan lihat kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian memuji Allah usai menyantap makanan, maka Allah akan ridho. Inna Allah la yarda 'anil abdi idza akala akalatan fahamidallah fi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada seorang hamba jika dia menyantap makanan lalu dia memuji Allah, ucapkan alhamdulillah usai makan. Wa inna Allah la yarda 'anil abdi idza syariba syarbatan hamidallah fi. Demikian juga Allah bakal ridho kepada seorang hamba kalau dia menikmati minuman lalu kemudian dia mengucap alhamdulillah, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho. Karena itu ini bentuk bertakwa pada Allah dalam menikmati makanan. Wattaqullaha allati antum bihi mu'minun. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana Allah Subhanahu wa taala kita semuanya beriman. Lalu, ya, Allah membatasi makanan. Meski dari semua makanan yang halal-halal, ada yang Allah buat haram. Kenapa? Karena kita masih di dunia. Masih ada halangan, masih ada batasan. Kenapa? Karena Allah pengen tahu apakah kita taat atau tidak. Nanti, kalau sudah di akhirat, kalau sudah di surga, kalian mau makan apa saja, kalian mau minum apa saja yang di dunia ini mungkin masih Allah haramkan, di akhirat Allah halalkan. Seperti apa? Khamar. Khamar itu di dunia tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau kalian lihat dalam surat 47, surat Muhammad ayat 15, maka perumpamaan surga yang nanti Allah buatkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah di sana mengalir sungai-sungai dari air yang amat jernih. Di sana juga mengalir sungai-sungai dari susu yang nggak pernah rusak. Di sana juga mengalir dari khamar, dari minuman keras.
ladzatin lisyaribin, yang enak untuk diminum. Homer, iya, Homer. Lihatlah surat 47 ayat 15. Homer yang di dunia ini Allah haramkan, tapi nanti kelak di surga Allah berikan sebanyak-banyaknya sampai bentuknya sungai. Jadi ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya dunia ini ada beberapa batasan yang Allah berikan hanya untuk melihat kita ini hamba yang taat atau tidak. Tidakkah kita ingat bahwa ayah kita, bunda kita, Adam dan Hawa alaihissalam ditempatkan di surga, semua-muanya boleh. Cuma ada satu yang tidak boleh dilakukan. Apa? Jangan dekat kepada buah huldi. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan deketin ini. Itu maknanya bukan surga yang nanti kelak yang serba boleh. Tapi surga yang kelak ini juga adalah yang disiapkan pada Adam alaihissalam untuk persiapan dia turun ke dunia. Di dunia nanti disuruh taat. Dan surga yang pernah diberikan kepada ayah kita dan bunda kita, Adam dan Hawa alaihi wasallam, itu adalah surga dunia yang semua maunya boleh, tapi ada yang nggak boleh. Dan kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ini Ramadan. Ramadan, Allah pengen membuat kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hamba-hamba yang bertakwa gimana? Mau nurut aturan, patuh kepada perintah Allah. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, kalian diwajibkan siam. Maka Allah pengen lihat, makan di luar bulan Ramadan boleh, saat Ramadan siang hari enggak. Cuma satu waktu makan aja, Allah batasi. Minum di luar Ramadan boleh, maka pada bulan Ramadan hanya di waktu siang hari tidak boleh minum. Kenapa? Allah yang bisa menentukan mana yang halal, mana yang haram. Air putih hukumnya apa? Halal. Tapi kalau Allah bilang jangan, maka itu jadi haram. Karena itu ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba yang bertakwa itu hamba yang taat, nurut aturan. Demikian juga ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti anak yang ada dalam aturan rumah tangga dalam sebuah keluarga, semakin nurut orang tuanya senang. Seperti warga yang nurut dalam aturan bernegara, semakin warganya nurut, maka pimpinan negara senang. Maka akan selalu ada reward, akan selalu ada balasan terbaik. Karena itu hotel yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mulai yang sederhana, jaga makan yang halal dan thayyib, insya Allah kita semuanya akan Allah tinggikan derajatnya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Baik, kita akan ulang ayat ini, surat 5 ayat 88. Mudah-mudahan para sahabat sudah bisa menangkap dan menikmati ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Terakhir, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wa kulu, makanlah oleh kalian, mimma razaqakumullah, dari rezeki yang diberikan Allah, halalan, yang halal, thayyiban, yang thayyib, baik. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah,
alladzi antum bihi mu'minun, yang dimana kalian semua kepadanya beriman. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 5 menit dan sahabat semua boleh bertanya. Jika berkenan boleh bertanya apapun juga seputar tentang ayat ini atau pertanyaan-pertanyaan soal Ramadan atau soal keislaman. Jika nanti Ustadz bisa menjawab, insya Allah akan dijawab. Kalau Ustadz tidak tahu, maka nanti insya Allah mungkin setelah dipelajari akan diberikan jawabannya. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang sahabat-sahabat akan berikan, Ustadz mengajak, mari sama-sama kita akrabkan diri dengan Al-Quran. Dan juga di bulan Ramadan ini memperbanyak tilawah Al-Quran. Juga perbanyak infak, sedekah, donasi. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini semua kebaikan bakal Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Dan Ustaz mengajak Ustaz berniat untuk membangun Kaumi Al-Quran University. Jadi tempat untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran di sana. Ada tanah seluas 4,2 hektar di Cianjur, dan tanah ini Ustaz akan bikin Kaumi Al-Quran University. Insya Allah di sana akan banyak anak-anak yang belajar Al-Quran dan akan kelak menjadi ulama Al-Quran. Yang mau ikutan dengan infak, sedekah, wakaf, donasinya bisa scan QRIS yang ada di layar. Juga kawan-kawan boleh lihat rekening. Barangkali kalau tidak sulit untuk men-scan, bisa transfer lewat rekening yang tercantum di layar. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada 4 menit. Kalau sahabat-sahabat ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan apa yang sekiranya berhubungan dengan Ramadan, tentang keislaman atau apa saja, dipersilahkan. Masih ada 4 menit. Dan sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian ini akan berlangsung selama Ramadan, selagi Allah Subhanahu wa taala berkenan, mulai pukul 9 sampai pukul 9.30. Jadi insyaallah hari ini ada, besok juga insyaallah akan ada lagi atas izin Allah. Dan ini mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bisa langsung belajar Al-Quran, menghafalkannya, mengerti maknanya, mahrajnya, tajwidnya, berikut dengan tadabburnya. Dan jika tidak ada pertanyaan, insya Allah Ustaz rasa ini sudah cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita dengan Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taysirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa lagi insyaallah besok hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9.30, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.